Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Panejo dan rekan-rekan guru yang saya hormati serta yang berbahagia. Terima kasih pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di sini dalam kegiatan sosialisasi pendidikan guru penggerak, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya hanya ingin berbagi tentang apa yang saya dapatkan ketika saya mempelajari modul di Bapak Ibu sekalian tentu sudah mengenal tokoh ini. Pinten ya? Ki Hajar Dewantara. Pendidikan di Indonesia tentunya sangat berkaitan erat dengan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara jika ada sosok Ki Hajar Dewantara, apa yang dipikirkan? Tuturi Handayani. Ya, Tuturi Handayani. Atau mungkin lebih lengkapnya seperti ini. Ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangunkarsa dan Tuturi Handayani. Di depan kita menjadi seorang pemimpin yang harus memberi teladan. Di tengah seseorang yang juga membangkitkan semangat, memberikan motivasi, dan kemudian di belakang ya kita harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja seperti itu, gitu. Nah, kemudian ternyata tidak hanya itu saja yang dipunyai Ki Hajar, ternyata banyak sekali yang bisa kita gali tentang sosok Ki Hajar Dewantara ini. Nah, pengaruh pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu memerdekakan manusia atas hidupnya, sedangkan juga memerdekakan secara lahir dan batinnya. Nah, di sini manusia merdeka yaitu manusia yang hidupnya, lahir atau batinnya tidak tergantung sama sekali pada orang lain, tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Dari dalam dirinya sendiri, manusia itu dapat berjalan seperti itu. Nah, selanjutnya banyak sekali filosofi-filosofi yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara. Saya sendiri pun mengetahuinya itu ketika mengikuti guru penggerak ini. Sama seperti Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika dulu sebelum mengikuti guru penggerak ini saya hanya tahu yaitu tadi Sri Amin itu ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangunkarsa dan Tuturi Handayani. Ternyata banyak sekali bahwa filosofinya yang pertama yaitu adalah menuntun. Nah, di sini adalah menuntun. Pendidikan itu menuntun segala kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia. Maksudnya di sini bahwa pendidikan itu nantinya sebagai pegangan anak tersebut. Jadinya anak itu akan berjalan dengan pendidikan yang dia dapatkan, dapat budi pekertinya, karakternya seperti itu terbangun ketika pendidikan ini menuntun sang anak tersebut. Kemudian yang kedua adalah ternyata ada yang namanya kodrat anak. Kodrat anak ini tergantung menjadi dua, yaitu kodrat alam, sifat dan bentuk, ini adalah lingkungannya. Kemudian ada kodrat zaman, di sini dari anaknya itu sendiri. Nah, pendidikan sekarang ini menekankan keterampilan abad 21 dengan konteks lokal, sosial, budaya, dan alam. Jadinya ternyata anak itu terlahir di dunia itu dengan dua kodrat yang harus kita kembangkan. Di sana ada kodrat alam. Kodrat alam seorang anak itu adalah bermain. Jadinya dia senang bermain. Kalau disuruh konsentrasi tentunya hanya bertahan mungkin 10 menit. Selepasnya itu akan sangat susah sekali agar anak tersebut untuk fokus. Nah, kemudian kita jangan melupakan kodrat zamannya. Kita tidak bisa menyamakan bagaimana anak itu yang sekarang lahir di era milenial dengan kita lahir di era 90-an tahun ke sana. Itu akan sangat berbeda. Maka dari itu kita juga tidak merupakan kodrat zaman sang anak tersebut.
Kemudian yang ketiga adalah tabula rasa. Ini yang sering menggoda kita sebagai seorang guru. Kita selalu berpikir bahwa anak itu adalah sebuah kertas kosong yang kita sebagai gurunya itu yang menulis seperti itu. Yang lain juga. Ya, jadi yang membentuk anak itu kita mau apa muncul ireng. Nah, itu kan kita. Seperti itu ya perasaan kita ketika menjadi seorang guru. Ternyata tidak. Tidak boleh seperti itu. Pada dasarnya anak itu ketika lahir sudah memiliki kekuatan kodratnya. Mau buruk, baik, itu sudah ada kodratnya sendiri. Jadi tugasnya guru itu tidak membentuk, tapi menebalkan garis-garis kodrat yang baik dan mengabulkan garis-garis kodrat yang kurang baik, sehingga nanti anak itu ya, mempunyai kekuatan tersendiri untuk menentukan masa depannya. Jadi anggapan bahwa anak itu adalah sebuah kertas kosong itu tidak benar. Nah, selanjutnya filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara adalah budi pekerti. Budi pekerti itu adalah tingkatan yang tertinggi dari manusia. Nah, perpaduan harmonis antara cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Jadi kalau kita sudah merdeka batinnya, pikirannya baik, kemudian perasaannya enjoy, happy ya, kemudian ada kemauan, ya, ada motivasi untuk maju seperti itu, maka langkahnya, ya, pekertinya, tenaganya itu akan menciptakan keselarasan dalam hidup. Nah, ini yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, sehingga perlu bagi kita untuk membentuk pikiran yang positif, cipta, kemudian perasaan yang bahagia, kemudian kemauan. Nah, ada ini yang naik turun, kemauan dan pekerti. Bapak Ibu sekalian, dulu waktu pertama kali saya mengikuti lokakarya, ini saya jujur saja ya, ketika masuk ke lokakarya saya diberikan penggalan ini, guru adalah petani kehidupan. Terpampang jelas di depan. Nah, ketika saat saya membaca, saya menjadi ragu-ragu untuk mengikuti guru penggerak. Nah, ada pertanyaan di dalam diri saya, apakah saya bisa? Kok kayaknya berat sekali. Tugasnya kok petani. Jadi di sini adalah anak-anak itu seperti biji, ya, yang nanti akan disemai dan ditanam oleh para petani. Padahal benih dari anak-anak itu berbeda-beda. Ya, bisa diibaratkan ada yang seperti padi, ada yang seperti jagung, ada yang seperti ketela, atau bahkan yang lain seperti itu. Dan kita seorang guru ya, seharusnya menjadi petani kehidupan ini. Jadi kita tidak boleh membesarkan padi seperti jagung, ataupun sebaliknya. Disitulah saya menjadi kecil. Oh, ternyata saya itu guru hanya sampai di sini ilmu saya, dan itu benar-benar membuat saya ketakutan. Nah, bahwa bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung itu kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan petani. Nah, jadi intinya adalah ketika jagung, ya jagung, kita harus membesarkan seperti layaknya jagung. Tidak bisa digebiak-gebiak semuanya jagung atau padi semuanya, itu tidak bisa. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana jika jagung itu ditanam di tempatnya padi atau sawah? Kira-kira bagaimana? Apakah jagung itu akan tumbuh? Juga tidak tumbuh karena tempatnya yang terlalu berair. Nah, tidak akan tumbuh dengan baik. Itu sama seperti anak didik kita. Nah, di dalam pembelajaran saya mengikuti calon guru penggerak ini, saya dibelajarkan dengan alur belajar merdeka. Oke. Di sini ada ME yang pertama, yaitu mulai dari diri, kemudian ada eksplorasi konsep. Di sini adalah menggali pemahaman awal. Ini mulai dari diri.
hasil nyata. Ini memang alur yang saya pelajari ketika saya mengikuti guru penggerak, tapi alangkah baiknya jika alur merdeka ini nantinya bisa diterapkan ketika kita menjadi seorang guru di dalam kelas. Karena pada dasarnya nanti seorang guru di dalam kelas itu adalah pemimpin pembelajaran, sehingga akan sangat baik ketika menerapkan alur belajar. Kebetulan kemarin di bulan November saya sudah melaksanakan aksi nyata, yaitu penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Saya mencobakan pembelajaran menggunakan aplikasi Quizzes. Nah, di sini saya menggunakan HP Android. Jadi anak saya perbolehkan untuk membawa HP Android ke sekolah. Nah, kemudian saya memberikan soal evaluasi. Soal evaluasinya ini saya kemas dalam bentuk pembelajaran menggunakan aplikasi Quizzes. Alhamdulillah pada jalannya aksi nyata saya yang pertama ini bisa berjalan dengan lancar walaupun ada beberapa kendala. Tentunya di tempat kita sangat kendalanya adalah berkaitan dengan HP. Ada yang punya, ada yang tidak seperti itu. Nah, tapi alhamdulillah bisa berjalan lancar karena anak-anak yang punya itu mau untuk meminjamkan yang tidak bawa atau tidak punya seperti itu. Nah, pada aksi nyata saya pertama ini sangat memancing minat siswa. Di sini saya menekankan kepada pemikiran Kak Hadir tentang kodrat zaman dan kodrat alam harian. Anak suka bermain, sangat suka bermain, termasuk menggunakan HP. Nah, kemudian karena memang harus belajar, jadinya bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain seperti itu. Nah, saya mengambil 2 sampel dari anak. Di sini ada salah satu murid saya. Dan yang satu di sini anak-anak alhamdulillah responnya sangat positif, sehingga mungkin kedepannya bisa diterapkan lagi, dan mungkin Bapak Ibu sudah ada yang menerapkan ini atau ingin mencobanya. Mari kita bersama-sama. Adakah yang sudah mencobanya Bapak Ibu? Adakah yang sudah mencobanya? Belum. Nah, mungkin nanti kita bisa cobakan ya bersama-sama. Mudah kok untuk menggunakan Quizzes ini. Nah, kemudian salah satu aksi nyata yang saya gunakan adalah pembelajaran berbasis proyek, di mana saya mengambil salah satu materinya, kemudian kita uji cobakan bersama-sama dan kita mencoba menyusunnya ke dalam laporan. Nah, di sini anak-anak kebetulan membuktikan cara membuat magnet ini. Walaupun hanya sederhana, anak-anak bisa mencobanya dan bisa membandingkan. Nah, dengan demikian, dengan adanya seperti ini menggali potensi anak untuk berpikir kritis dan juga keberanian anak dalam mencoba mengungkapkan perasaannya. Materi yang kedua yang ingin saya berikan kepada Bapak Ibu adalah disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, apakah disiplin positif itu adakah yang bisa memberikan pendapat? Nah, pada dasarnya disiplin itu artinya adalah belajar. Disiplin diri adalah membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan untuk apa yang dia hargai. Namun ini yang salah, yang sering kita samakan. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepentingan. Jadi kadang kita datang ke tempat waktu itu adalah disiplin. Jadi menyetandarkan orang lain agar patuh itu disebut dengan disiplin. Nah, ini adalah miskonsepsi. Jadi ada kerancuan.
Ibu? Ya. Nah, datang tepat waktu, tidak boleh bolos. Wajib berpakaian seragam lengkap. Disiplin mengikuti pembelajaran. Jadi tidak boleh rame, tidak boleh ribut, harus memperhatikan guru, tidak boleh mencontek. Kemudian jangan bertanya kalau di buku itu ada, seperti itu. Baca dulu, seperti itu. Nah, kemudian jika tidak masuk wajib izin. Sebenarnya ini baik, peraturan yang baik, tapi karena dikemasnya secara kaku, tidak berasal dari hati, tidak berasal dari keyakinan itu sendiri, maka jatuhnya nanti juga anak-anak tidak ragu-ragu untuk melanggarnya. Tapi berbeda jika kita mulai mengubahnya seperti ini. Kita membuat kesepakatan dengan anak-anak, kemudian kita mengubah diksinya. Nah, mungkin perubahan diksi kedua tidak lupa itu. Kalau kita belajar mengubah diksinya untuk lebih menghormati murid, itu juga sangat berbeda. Contohnya seperti ini. Kami murid yang menghormati dan mematuhi kepada guru. Nah, di sini kan ada kemauan dari murid itu. Nah, kami murid yang menghormati dan menghargai teman. Kami senang datang tepat waktu dan menghargai waktu. Kami murid yang sayang lingkungan dan menjaga fasilitas sekolah. Jadi dari muridnya itu. Kami senang berpakaian rapi, bersih dan berseragam lengkap. Kami rajin menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempat sampah. Kami murid yang bersemangat dan aktif dalam pembelajaran. Kemudian kami murid yang mengerjakan tugas tepat waktu. Kami murid yang bertanggung jawab, tidak izin tanpa alasan. Kemudian kami murid yang menjunjung tinggi kejujuran dan tidak mencontek saat ulangan. Dalam pembuatan keyakinan kelas ini tentu kita harus mengajak dulu, memberikan prakata awal, memberikan menanamkan dulu apa yang baik dan tidak baik. Kemudian setelah itu kita harus menggiring anak tersebut untuk mengungkapkan keinginannya sesuai dengan apa yang harusnya ada di dalam kelas tersebut. Jadi Bapak Ibu nantinya hanya sebagai fasilitator, tidak yang membuat keyakinan kelas tersebut, karena keyakinan kelas mutlak dibuat oleh anak tersebut. Nah, ini adalah contoh yang coba saya buat, saya rangkum dari apa yang dituliskan anak-anak. Mungkin masih banyak kekurangannya. Di sini kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang menghormati guru. Kami murid yang semangat belajar. Kemudian kami murid yang peduli dan menghargai teman. Kemudian di sini ada kami murid yang mencintai lingkungan dan kami murid yang menjaga kebersihan dan kerapian. Tentu saja ini harus selalu diingatkan dan ditanamkan di dalam hati anak-anak kita. Nah, kemudian di dalam budaya positif ini saya telah melakukan pembinaan siswa sesuai dengan langkah-langkah restitusi. Jadi pernah suatu kali anak saya kelas 6 ya, itu melakukan kesalahan. Dan itu memang terbukti Bapak Ibu ketika kita menyentuh hatinya, ketika kita membuka hatinya, itu walaupun lama, tidak harus seperti itu, tidak. Walaupun lama tapi lama-lama dia berubah. Nah, selanjutnya budaya positif yang saya terapkan yaitu adalah pembiasaan siswa untuk berani mengungkapkan pendapat. Ini sangat susah sekali walaupun sudah kelas 6, dikarenakan ya menurut saya 2 tahun tidak
apa namanya sekolah, keberanian anak itu turun drastis sehingga hanya untuk menyampaikan sesuatu kepada guru itu sangat jarang seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah budaya literasi di dalam kelas dan pengenalan literasi digital. Nah, apa namanya seperti yang kita ketahui bahwa literasi itu sangat penting dan harus dibudayakan, maka kita mengembangkan pojok baca untuk memperkuat budaya literasi. Selain itu, ternyata anak-anak sangat senang ketika kita mengenalkan sesuatu yang luar biasa, di luar kebiasaannya, seperti itu. Seperti kita memperkenalkan lewat video, lewat film, atau lewat iklan-iklan seperti itu. Itu sudah sangat senang sekali Bapak Ibu. Jadi diputarkan film pendek itu sudah sangat bahagia sekali. Mungkin Bapak Ibu bisa mencobanya ketika ada waktu senggang di dalam kelas. Nah, kemudian selanjutnya adalah aksi nyata penerapan budaya positif, yaitu Jumat Bersih, di mana siswa-siswa sudah terbiasa untuk membersihkan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, nah di sini ada Asmaul Husna sebelum pembelajaran. Kemudian saya mencoba untuk setiap Sabtu itu menjadi Sabtu budaya, di mana anak-anak jangan sampai lupa kepada budayanya. Nah, mungkin anak-anak boleh ya menyanyikan lagu K-pop, lagu apalah yang sekarang lagi trending, tapi jangan sampai lupa terhadap budayanya sendiri. Nah, paling tidak kita menargetkan anak itu tahu tentang dolanan, kemudian juga tentang mencoba. Nah, ini adalah ini sudah mulai untuk lagi. Nah, kemudian juga untuk satu budaya ini sangat menyenangkan ketika kita sudah mau pulang, kita mencoba untuk menyanyi bersama seperti itu. Nah, selanjutnya adalah, ini mohon maaf saya tidak memiliki dokumentasinya. Ini saya sangat terkesan dengan apa yang disampaikan, yaitu budaya salam sebagai pengganti jabat tangan. Karena sekarang kita tidak boleh jabat tangan, jadi saya sebisa mungkin melatih anak saya di kelas 6 untuk mengucapkan salam ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru. Karena ketika sudah tidak jabat tangan dengan gurunya, dan nilai-nilai apa namanya penghormatan kepada guru itu turun drastis. Jadi anak sudah tidak menghormati orang yang lebih tua. Di sini mari Bapak Ibu kita galakkan ini. Kalau tidak boleh jabat tangan, kita galakkan salam. Jadi ketika anak itu bertemu dengan Bapak Ibu guru atau yang lebih tua, dia bisa mengucapkan salam. Pasti itu akan lebih mudah. Ketika nanti sudah boleh salam kembali, jabat kembali, itu akan lebih mudah lagi. Nah, kemudian sholat berjamaah ya, ini pernah kita laksanakan, tapi karena jam belajar kita tidak sampai luar, nah ini terhenti. Nah, kemudian ada penanaman nilai karakter sebelum pulang. Nah, sebelum pulang itu hendaknya kita sebagai seorang guru untuk meringkas kembali pembelajaran kita, kemudian menanamkan karakter baik. Di sini guru ya, itu bukan hanya sebatas memberikan pelajaran ataupun ilmu, tapi kita harus membimbing serta memberikan perhatian, memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Nah, kasih saya kepada murid-muridnya. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih karena Bapak Ibu berkenan untuk belajar bersama saya pada pagi hari ini. Kemudian marilah kita senantiasa bergerak dan menggerakkan. Nah, di sini saya mengambil sebuah kutipan yang sangat indah ya untuk dilaksanakan, yaitu sebaik-baiknya manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang banyak. Yang koneksi antara mereka itu maksudnya seperti tema yang sudah berjalan ini apa? Bagaimana ya koneksi antara mereka? Nah, di sini kan
itu ada di bagian akhir. Hampir mirip dengan merangkum. Nah, hampir mirip dengan merangkum. Jadi nanti dimulai diri itu kita menggali pemahaman awal. Misalnya di sebuah pembelajaran saya contohkan kelas 6 tentang magnet misalnya seperti itu. Maka anak-anak nanti mencari tahu dulu magnet itu apa toh. Nah, yang diketahui dia tentang magnet itu apa? Biar dibukakan dulu. Nah, kemudian nanti di eksplorasi konsep ini guru akan memberikan tambahan materi. Oh, ini loh magnet itu asalnya dari sini. Kemudian jenisnya ada berbagai macam jenis seperti itu. Kemudian kegunaannya apa saja, dan kemudian membuatnya seperti apa. Nah, di luar kolaborasi ini, nanti anak-anak bisa mendesain kira-kira dia pengen membuktikannya yang mana seperti itu, atau lewat yang sederhana dulu. Nah, misalnya ditambah dengan video pengetahuan, kemudian anak itu sudah bisa mendesain di dalam pikirannya. Oh, magnet itu di kehidupan sehari-hari saya itu ada di sana. Dia sudah mulai bisa mengidentifikasi yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian nanti di refleksi teknik ini adalah peran gurunya lagi. Dulu memberikan refleksi materi, membenarkan apa yang kurang benar dari desain yang diberikan ini. Kemudian di demonstrasi kontekstual nanti anak bisa membuktikan, misalnya tentang sifat magnet, buktikan nah didekatkan itu tolak menolak atau malah tarik menarik, atau misalnya membuat magnet seperti itu. Nah, di sini nanti elaborasi pemahaman ini adalah berdiskusi tentang hasil yang dia demonstrasikan. Nah, di koleksi antar materi ini nanti adalah penguatan yang diberikan oleh guru ataupun secara bersama-sama. Bagaimana nanti dari awal magnet itu apa, kemudian jenisnya seperti apa, kemudian pemanfaatannya itu seperti apa. Nah, di sini letaknya dikaitkan antara yang tadi awal, kemudian dipraktekkan, kemudian diterapkan, itu dikaitkan di sini, dimantapkan seperti itu. Mungkin ada yang ingin berpendapat lagi? Kalau tidak, terima kasih sekali lagi atas kesediaannya waktu yang diluangkan untuk saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengadakan pertemuan yang sosialisasi pendidikan, belajar dewasa dan budaya positif ya. Bapak Ibu memang tadi kita dengar bagus sekali itu yang disampaikan oleh Bu Maya. Itu semoga dapat menambah ilmu Bapak Ibu semua di dalam nantinya menerapkan pembelajaran terhadap anak-anak didik kita khususnya di SD Mimalejo, dan kemudian nanti anak-anak SD Mimalejo akan menjadi lebih bersemangat, lebih senang di dalam nanti pembelajaran ini. Saya kira itu saja semuanya. Kita terima kasih pada Bu Maya, dan semoga Bu Maya nantinya dapat memberikan ya mungkin IHT ya, seperti IHT kepada Bapak Ibu guru semuanya. Ya, itu saja. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.